Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NPM 30620567174. Mata kuliah Telaah Kurikulum SD, dosen pengampu Ibu Nana Citra Lestari, SII, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil cara bagaimana membuat RPP K13 SD. Di sini saya akan mencontohkan dalam membuat RPP 13. Bagaimanakah ini saya tampilkan, yaitu langkah-langkah cara pembuatan RPP. Yang pertama, mengisi identitas RPP. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mencantumkan kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, pencapaian kompetensi. Yang kelima, mencantumkan materi pembelajaran. Yang keenam, memilih metode pembelajaran. Ketujuh, memilih media pembelajaran. Kedelapan, memilih sumber belajar. Yang kesembilan, membuat langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada 9 dalam langkah-langkah cara pembuatan RPP. Yang paling utama untuk memulai dalam cara pembuatan RPP dari struktur yaitu dalam mengisi identitasnya dan mencantumkan tujuan dan mencantumkan kompetensi dasar dan indikator, pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajar, langkah-langkah pembelajaran. Nah, itulah nanti kalau misalkan dalam cara pembuatan RPP melalui langkah-langkah yang sudah saya tampilkan di sini. Komponen RPP Kurikulum 2013 yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi pembelajaran. Nah, di sini saya ada menampilkan bagaimana tata cara komponen RPP Kurikulum 2013. Nada sekolah, mata pembelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi pembelajaran. Nah, di sini tadi itu sebelumnya kan sudah ada yang saya jelaskan sebelumnya itu kan tentang langkah-langkah cara membuat RPP. Bagaimana ini cara untuk komponen RPP dalam kurikulum 2013. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya ada menampilkan tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan perangkat yang wajib dirancang oleh seorang guru sebelum memulai pembelajaran. Bagi seseorang guru, calon guru, dan mahasiswa jurusan pendidikan wajib hukumnya untuk mampu merancang perangkat ini. Langkah-langkah penyusun RPP Kurikulum 2013 hampir sama dengan KTSP. Nah, RPP Kurikulum 2013 disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini ada juga saya menampilkan tentang komponen RPP, yaitu identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pembelajaran atau tema atau subtema atau kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar dalam komponen RPP. Di sini saya akan menjelaskan tutorial juga dalam langkah-langkah pembuatan RPP sebagai berikut, yaitu sama aja yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tapi di sini ada cara mengisi identitas RPP. Dalam pengertiannya, mengisi identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata pembelajaran atau tema atau subtema, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Alokasi waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kadar dan beban belajar dengan bertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kadar yang harus dicapai. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kadar dan menentukan menggunakan
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran sudah ada pada buku guru, jadi kutip saja. Nah, yang ketiga, mencantumkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, KD, dan indikator pada setiap muatan pembelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP sudah ada buku guru. Jadi kutip saja. KD1 sikap spiritual dan KD2 sikap sosial disesuaikan dengan KI. Apabila belum ada pada buku guru, kompetensi dasar dan indikator sudah ada pada buku guru, jadi kutip saja. Nah, di sini ada juga cara membuat langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan melalui pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran bisa dikutip buku guru dan disesuaikan dengan materi buku siswa yang sudah ada direncanakan. Nah, dalam langkah pembelajaran tidak harus sama pada buku guru, melainkan bisa diubah dengan dikembangkan tanpa menghilangkan makna maupun maksud dalam pembelajarannya itu. Nah, cara penggunaan keterangannya kan yang pertama ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk memperjelas, penggunaan pendekatan saintifik mengingat pembelajaran ini berpendoman pada kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menampilkan juga dan menjelaskan tentang prinsip penyusun RPP. Nah, dalam penyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsipnya, yaitu satu, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat atau potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, dan nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Nah, di sini ada 7 prinsip. Nah, jadi kan yang keduanya partisipasi aktif peserta didik. Nah, yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program, pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Nah, 6, penegakan pada terkaitan dengan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, itulah dalam 7 prinsip penyusunan RPP. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah contoh RPP kurikulum 2013, yaitu rencana pelaksanaan pembelajarannya. Ada satu pendidikan, kelas atau semester, mata pembelajaran, materi, hari, dan tanggal. Dalam kompetensi intinya KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, inilah dalam yang kita bagaimana caranya membuat RPP seperti ini, contoh yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, tujuan pembelajaran yang C, dan sini di dalamnya ada materi pembelajaran, pendekatan ada, dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau langkah RME. Nah, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Dan juga di dalam RPP tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, di sini ada juga kegiatan terakhirnya penutup, dan yang G, sumber dan media pembelajarannya. Nah, yang terakhir di sini saya akan menampilkan juga tentang penilaian
tentang penilaian pengetahuan dengan penilaian sikap dan penilaian keterampilan dengan rubrik. Nah, di sini dalam mengetahuinya nama kepala sekolahnya dan di mana tempatnya, tanggalnya, tahun, dan guru kelas 4. Nah, inilah yang saya tampilkan dalam bagaimana cara membuat RPP K13 SD. Semoga bermanfaat dalam apa yang saya sampaikan. Mohon maaf salah dan hilapnya kalau ada salah dalam penyampaian saya menjelaskan dalam tutorial yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.